Sini cepetan lewat Bunda sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mandi sana semuanya. Kamu Bisa. Kita nunggu teman-teman yang lain ya. Masih 17. Ada 19, kita tunggu sebentar. Hari ini nanti yang berpantun gantian ya. Jangan lupa nanti utang pantun ya, Bu. Oh gitu. Ya, habis begitu berpantun ganti kalian yang berpantun. Ya. Saya mau diwakili 2 perempuan, 2 laki-laki nanti yang berpantun. Jangan saya. Bisa. Nanti begitu yang tunjuk, siap-siap aja nanti ya. Pak bisa pantun, Bu. Bisa dong. (21) Sudah, kita mulai saja ya. Kita sudah 5 menit. Tumben ya, kok sedikit ini yang ikut 21. Tidur semua, Bu. Iya, sepertinya. Ini pagi-pagi udah buta. Udah ngantuk semuanya.
Bu Ngantuk. Gilu. Salam. Bu Gilu. Kenapa kok hari Sabtu masih ada tugas ya, Bu? Iya, Tugas apa, Nak? Apa? Zoom gitu loh. Kayak ngerjakan Oh, di e-learning. Zoom. Kenapa, Bu? iya, karena ini kan waktunya kalau masuk sekolah Sabtunya libur. Karena berhubung ini daring dengan jadwal yang terbatas, makanya Sabtu dimasukkan. Biasanya kan kalau masuk sekolah gitu ya, kalian sehari pelajarannya bisa 5, kadang bisa 6 pelajaran sehari. Itu kan pulangnya masuknya mulai pagi sampai sore. Pelajarannya juga banyak. Kalau sekarang kan pelajarannya sehari hanya 2, hanya 3, tapi harinya bertambah 1, yaitu hari Sabtu. Tuh. Kilo utang pantunnya 2 ya Bu, berarti pantunnya 2 kali. Loh, kok utangnya pantun 2 ya 1 aja lah yang kemarin. Yang hari ini kan belum bilang hutang. Bu. Royan juga pantun nanti hari Senin. Royan pantun hari Senin pokoknya. Siap ya, hari Senin diingetin nanti Royan pantun hari Senin. Oke, sudah ya kita mulai. Ini sudah 22 yang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat ya? Ini hari terakhir sekolah, besok sudah libur ya. Tapi cuma 1 hari, Bu. Ya kan nggak apa-apa, dinikmati saja. Liburnya untuk untuk kalian yang tugasnya sudah selesai semua. Jadi kalau ada tugas-tugas yang belum selesai, berarti hari Minggunya buat menyelesaikan, mengerjakan tugas. Makanya kalau ada tugas harus segera diselesaikan. Oke, ini nanti Zoom-nya enggak lama-lama kok, Nak. Jadi Bu Gilu hari ini hanya ingin tanya jawab saja sama kalian mengenai pembelajaran kita atau materi kita yang kemarin-kemarin. Di jadwal kalian situ tertulis yaitu tentang gagasan pokok, terus membuat ringkasan sama itu gerak tari. Masih ada yang ingat gagasan pokok itu apa? Yang bisa menjawab nanti ada nilainya. Kalau bisa kameranya dinyalakan semua ya kameranya. Mas Reza, Mas Akio, Mbak Naila, Mas Barat, dinyalakan semua. Nah gitu dong. Mas Faris, kameranya mana ini? Inti pokok. Nah itu ada yang sudah jawab di meeting chat, di Zoom chatnya. Katanya Mas Faris, gagasan pokok itu adalah inti pokok. Mbak Nauli jawab juga, gagasan pokok itu ide pikiran. Mungkin ada yang mau menyempurnakan? Gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Mas Raihan melengkapi gagasan atau ide dari pengembangan suatu paragraf itu adalah pengertian dari gagasan pokok. Kemarin gagasan pokok itu letaknya ada di mana saja ya? Awal paragraf. Di awal, tengah, akhir paragraf. Di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kalau di akhir paragraf itu biasanya ditandai oleh apa? Jadi oleh sebab itu Karena itu oleh karena itu ya. Jadi oleh sebab itu, oleh karena itu, terus dapat disimpulkan. Sama dapat disimpulkan ya. Itu kalau mencari gagasan pokok.
kalau gagasan pokoknya itu berada di akhir paragraf. Masih ingat caranya mencari gagasan pokok itu gimana? Baca berkali-kali. Apa? Dibaca berkali-kali. Ya, terus? Yang kemarin lagunya ada yang masih ingat nggak? Lagu apa? Lagu gagasan pokok. Ayo kawan, kita temukan pokok pikiran dalam bacaan. Bacalah saja dengan sekilas. Kita temukan pokok pikiran. Pokok pikiran. Kita temukan pokok pikiran. Seperti itu loh. Yang kemarin itu loh. Lupa tak? Krik. Krik. Yang perempuan ini pasti hafal semua ini. Yang perempuan. Ayo, siapa yang hafal? Mbak Sivana, Mbak Atifa, Syafa, Mbak Sila, Mbak Sabrina. Ayo. Ayo, ada yang hafal, ada nilainya. Oh, Mas Fasya. Ayo, Mas Fasya, ayo. Mas Faris. Mana ini Mas Faris? Tuh kan. Gak hafal. Mas Arya? Gak hafal. Ya, apa sih, Rek? Kok gak ada sih ngafal ngene iki? Ah. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Biar ingat. Mas Rehan mau memimpin lagunya? Dari pokok Satu, dua, tiga. Ayo kawan, kita temukan pokok pikiran dalam bacaan. Bacalah saja dengan sekilas. Kita temukan pokok pikiran. Pokok pikiran. Pokok pikiran. Nah, sekarang Bu Kilu minta dibuka bukunya, Bu Kilu tes satu persatu, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dibuka bukunya halaman 103. Ya, Bu. Ya, 103. Kameranya tetap on loh ya. Biar Bu Kilu tahu siapa yang buka buku, siapa yang enggak buka buku. Mbak Aisyah, Mbak Tita. Nah, sudah dibuka situ 103. Di situ ada judul Persahabatan Bella dan Lucy. Ya. Sekarang Bu Kilu minta silakan dicari gagasan pokoknya. Mulai dari laki-laki terlebih dahulu ya. Bu Kilu minta Mas Akio. Mas Rayo Akio Mahardika. Ya Mas Akio, di paragraf pertama itu bunyi gagasan pokoknya Halaman berapa, ya? Bu? Halaman 103, Halaman berapa? Mas Akio. 103. 103. Nah, yang lain didengarkan. Ini nanti pasti kebagian semua. 103. Sebentar, Bu. Ya.
Yang ayo membaca ya, Bu. Apa namanya itu? Kenapa Mas Akio? Dicari gagasan Yang ayo pokoknya. Ibu. Ayolah kamu yang ibu ada covid ibu nama Yang ayo membaca ya. Iya, ayo membaca Mas Akio. Di situ ada bacaan berjudul Persahabatan Bella dan Lucy. Sekarang Mas Akio mencari gagasan pokoknya dulu. Gagasan pokok di paragraf nomor 1, Mas Akio. Bella tinggal bersama. Rumah Bella sederhana. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Ibu Bella adalah seorang ibu rumah tangga. Keluar. Sama ketua orang dan orang kakak bernama Hadi. Paragraf 1, Mas Akio. Paragraf 1. Paragraf 1. Bella tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak bernama Hadi. Iya, benar. Gagasan pokoknya Bella tinggal bersama kedua orang tua dan seorang kakak bernama Hadi. Sekarang kita cari gagasan pendukungnya. Bu Kilo minta Mbak Sabrina. Gagasan pendukung paragraf 1. Ayo Mbak Sabrina. Sabrina buat apa Bu? Buat makan cetak. Ayo Mbak Sabrina. Bunyinya gimana? Enggak boleh dimakan, Pak. Enggak boleh. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Iya, boleh. Ayah Bella adalah seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan. Tapi sebelumnya gagasan pendukung sebelum yang dibacakan Mbak Sabrina tadi ada rumah Bella sederhana. Jadi harus urut ya. Dari kalimat pertama itu gagasan pokoknya, kalimat kedua, dan selanjutnya gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung yang ketiga. Saya minta Mas Bara. Mas Bara. Krik. Ibu Bella adalah seorang ibu rumah tangga. Pinter. Ibu Bella seorang ibu rumah tangga. Sekarang gagasan pokok yang terakhir, gagasan pendukung yang terakhir. Saya minta Mbak Sila. Gagasan pendukung paragraf 1, Mbak Sila. Keluarga Bella hidup bersahaja. Iya, keluarga Bella hidup bersahaja. Jadi, gagasan pendukungnya itu tadi sisa dari gagasan pokok. Jadi kalau kita mencari gagasan pendukung ataupun gagasan pokok, yang pertama kita cari gagasan pokoknya terlebih dahulu. Setelah ketemu dan ditulis gagasan pokoknya, baru berikutnya menulis gagasan pendukungnya. Ingat, gagasan pendukungnya itu ditulis semua ya. Seperti kemarin itu gagasan pendukungnya hanya ditulis 1 kalimat, 2 kalimat,
Ya, kalau misalkan gagasan pendukungnya ada 3 kalimat, 4 kalimat, ataupun sampai 5 kalimat, itu juga harus ditulis semuanya. Ya, nggak boleh hanya ditulis satu saja gagasan pendukung, karena gagasan pendukung itu dalam satu paragraf itu jumlahnya banyak. Ya, diinget-inget itu. Kalau nulis gagasan pendukung itu gagasan pokok cuma satu ya? Nggih, pinter. Siapa tadi yang bertanya? Pinter. Gagasan pokok itu hanya satu kalimat. Yang lebih dari satu kalimat itu adalah gagasan pendukung. Nggih, paham? Sekarang dibuka lagi halaman 76. Dibuka halaman 76. Udah, Bu. Sudah ya? Nah, ini adalah kita akan mempelajari tentang ringkasan. Di Ayo Belajar situ, ringkasan adalah, boleh digarisbawahi, ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Bagaimana cara membuat ringkasan yang benar? Nah, caranya ada di halaman 77. Cara membuat ringkasan yang benar pertamanya yaitu membaca teks asli. Jadi, langkah pertama dalam membuat ringkasan, membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Nah, dengan kalian membaca teks, kita akan mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf teks yang akan diringkas. Jadi setelah kalian membaca, lalu yang kedua menentukan gagasan pokoknya. Ya. Setelah menentukan gagasan pokok, yang ketiga baru kalian bisa menulis ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah yang kedua tersebut menjadi sebuah paragraf. Jadi setelah kalian menulis gagasan pokoknya, yang ketiga yaitu gagasan pokok tersebut disusun dalam bentuk paragraf. Dalam bentuk paragraf itu tulisannya yang pertama menjorok ke dalam. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang sudah kalian buat. Atau bisa juga membuat ringkasan itu dengan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi, setelah kalian membaca buku, itu kalian ceritakan isi buku tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Itu adalah akan lebih mudah. Ya. Jadi apa yang sudah kalian baca, kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Anton. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Mas Royan, cara menulis ringkasan. Yang langkah pertama apa, Mas Royan? Membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Membaca teks yang akan diringkas dengan cermat, yaitu membaca teks aslinya. Yang kedua, apa Mas Royan? Menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf. Menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Yang terakhir, susun tiap gagasan pokok pada langkah 2 menjadi sebuah paragraf. Yaitu dengan menulis ringkasannya. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan di gagasan pokok sama menulis ringkasan?
Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, Bu Kilo akan mereview tentang Bu Kilo akan mereview tentang gerak tari. Kemarin ada soal yang bunyinya gambarkan pola tari saman. Gambarkan pola tari saman berbanjar 3. Itu maksudnya gambarkan itu kalian disuruh menggambarkan polanya, bukan menggambarkan orangnya ya. Kalau berbanjar 3 itu berarti membentuk huruf W. Jadi penarinya ada 9, dikasih bulat-bulat. Bulat-bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini ada di depan. 6, 7, 8, 9. Jadi membentuk huruf W. Kemarin Bu Kilo lihat pola tari samannya ada yang menggambar orangnya. Bukan ya, Nak? Maksudnya itu membentuk huruf W. Kalau berbanjar 1 berarti menyamping dengan jumlah bulatan. Bulatan itu diibaratkan dengan orangnya. Dengan jumlah bulatan 9 orang. Dari sini ada yang ditanyakan? Waktunya sudah mau time out ya. Untuk hari Sabtu ini tematiknya tidak ada tugas. Jadi kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian yang kemarin. Bagi yang belum menyelesaikan, bagi yang sudah menyelesaikan bisa berakhir. Mama. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Mas Royan tanya. Bu, kenapa kalau mau huruf yang bulat-bulat itu yang 3 itu kan huruf W. Kenapa gak huruf R, W atau Z? Atau S atau P? Kenapa harus W? Iya, kenapa kok harus W? Karena W itu seperti angka 3 gini loh. Mempunyai barisan terdiri dari 3 baris. W kan ya apa ya? W kan gini. Sret 1, sret 2, sret 3. Jadi yang berdiri gini kan ada 3. Nah, kalau P tak gini. Kalau N tak gini. Jadi kita menggunakan W. Nah, itu yang berbaris gini kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, kan? Nah, ya, karena waktunya sudah mau habis, Bu Kilo. Nah, kameranya dinyalakan semua. Oh, pantun aja belum. Nanti utang pantunnya juga ya, Bu? Ya, habis ini tak kasih pantun. Ayo, kameranya dinyalakan semua. Pose yang manis. 1, 2. Bentar. Ini ada yang nggak kelihatan. Sebentar ya. Nah, 1, 2, 3. Bentar, 1 lagi. Satu lagi. Oh, cuma 1 aja deh. Cuma 1 aja ini. Nah, sudah ya, pantun. Pantun. Oke. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Jangan lupa membawa makanan. Sekarang sudah hari Sabtu. Nanti kita akan berakhir pekan. Lagi ya. Lagi tapi bukan dari Bu Kilo.
Beli mangga ke pasar buah. Jangan lupa memberi duku. Ayo kita makan bersama-sama. Sudah gantian kalian. Allah. Nah, ini nanti ini nanti yang enggak ikut Zoom, begitu enggak share link YouTube ya. Sudah, pokoknya nanti di pembelajaran berikutnya saya minta kalian yang membuat pantun. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Ya, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ke numerasi jam 8 ya. Dipersiapkan peralatannya kemarin.